Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan, nama saya Riana dari kelas I dengan NIM 21070100054. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan mereview kembali apa yang telah dibahas pada sub-sub bab sebelumnya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk pada materi yang pertama, yaitu mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu ada dua. Yang pertama, berbasis substansi materi dan berbasis proses. Nah, berbasis substansi materi ini berarti menyuguhkan pendidikan agama secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan oleh pakar pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu pendidikan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Dan yang kedua itu kajian disiplin ilmu dengan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Nah, yang kedua itu yaitu berbasis proses. Nah, pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses mahasiswa, tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara tahu pendekatan yang paling utama untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam, yaitu studi implementasi atau kaidah ilmiah dengan metode tipologi agama. Nah, hadis tentang belajar agama ini sudah tercantum dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, yaitu barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka ia hendaklah menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana si manusia bertuhan. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu konsep spiritualitas. Jadi spiritualitas sendiri itu adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral dan rasa memiliki. Nah, spiritualitas itu memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Menurut Sohar sendiri, spiritualitas itu adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya itu adalah inti alam sendiri. Sedangkan menurut Ahmad Swedi, spiritualitas itu adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat yang konkret dan kontemporer. Nah, adapun menurut Ginanjar itu berpendapat bahwa spiritualitas itu merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Nah, meskipun pada hakikatnya spiritualitas itu adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, tapi tidak setiap manusia itu memiliki kesadaran dan kecerdasan yang spiritual. Tidak jarang di antara mereka bahkan ada yang mengidap penyakit spiritualitas itu sendiri. Nah, lokus kesadaran manusia itu terletak pada hatinya. Ia adalah hakikat yang terdalam kemanusiaan. Nah, sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Nah, demikian juga sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati.
Nah, kita masuk pada lembar psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologi tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, konsep teologis. Jadi dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan kultural karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik, buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik, buruk, dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas perkara manusia. Nah, yang kedua itu sumber psikologis. Nah, ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritual dan neuroscience. Spiritual itu menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Nah, spirit sering digambarkan dengan jiwa halus atau roh yang ditiupkan dari Tuhan ke alam diri manusia dan memiliki potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Sedangkan neuroscience adalah bentuk bertuhan yang dapat dicari jeleknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Konsep yang ketiga itu ada konsep sosiologis. Jadi sosiologi agama itu merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Nah, yang kedua itu ada sumber filosofis. Nah, terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hakikat Tuhan sehingga kita diharuskan untuk bertuhan. Nah, yang pertama itu adalah ada dalil al-hus, ada dalil al-imkan, dan yang ketiga ada dalil al-inayah. Nah, argumen pertama itu diperkenalkan oleh Al-Kindi, dan yang kedua itu diperkenalkan oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga itu diperkenalkan oleh Ibnu Rushd. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk mencapai cahayanya Tuhan? Nah, disebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 3 yang berbunyi, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila lil haqqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, adapun alasan manusia itu memerlukan spiritualitas. Nah, menurut Maslow, sebagaimana yang dikutip oleh Jalauddin Rahmat mengatakan bahwa ketenangan dan kedamaian manusia itu kebutuhan masyarakat yang penting. Adapun menurut Carl Gustav Jung, menurut manusia modern itu mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan dari Tuhan. Nah, hilangnya realitas ilahi ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yakni adanya kehampaan spiritual. Nah, terus kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Nah, manusia itu tidak sepenuhnya mampu membayangkan dan mempersepsikan itu hakikat Tuhan. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalli Allah dari interaksi antara manifestasi Tuhan dan respon manusiawi lahirnya keyakinan tentang Tuhan. Tajalli Tuhan itu adalah manifestasi atau perwujudan Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap gombalan dan sinyal ketuhanan. Nah, terdapat 2 faktor peran dalam membentuk iman. Nah, yang pertama itu ada peran Tuhan dalam pembentukan iman dan adanya peran manusia dalam pembentukan iman. Nah, terus bagaimana Tuhan dirasakan dalam kehadirannya dalam aspek psikologi? Jadi manusia secara natur itu dapat merasakan yang gaib karena di dalam diri manusia itu ada unsur spirit. Nah, spirit ini sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia.
dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Jadi pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang holistik. Jadi komprehensif dan empatik agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman dan penuh kasih sayang dan sejahtera. Nah, ketiga hal itu akan tercapai oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Nah, membangun dunia yang damai. Nah, manusia itu adalah makhluk yang spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun di sisi lain kebenaran unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk kepada tuntunan kesehatan jasmania. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material. Nah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, agama itu adalah landasan atau fundamen, sedangkan bahagia itu adalah hakiki kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi itu adalah kebahagiaan duniawi. Nah, konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Konsep menurut ilmu qayyim berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan kebahagiaan itu sendiri yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Mizanul Amal, dan Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah itu bahagia itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama bahagia hakiki dan yang kedua itu bahagia majasi. Adapun karakteristik hati yang bersih itu, yang pertama, hati yang menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua itu selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah, yaitu bersikir kepadanya. Yang kelima itu segera sadar. Yang keenam, fokus pada saat beribadah seperti sholat. Yang ketujuh, tidak membuang waktu sia-sia. Dan yang kedelapan adalah hati yang sehat. Nah, alasan mengapa manusia beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Konsep menurut ilmu qayyim berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan yang senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Nah, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Nah, yang pertama itu ada argumen psikologis. Nah, mencari Tuhan sama artinya dengan mencari kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan saat ada keserasian antara akal dan wahyu. Nah, yang kedua ada argumen sosiologis. Nah, seandainya agama tidak pernah ada, maka tentu manusia tidak akan pernah ada bedanya dengan hewan. Yang ketiga ada argumen filosofis. Manusia itu merupakan makhluk yang rohani, dan karena itu manusia membutuhkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Nah, yang keempat ada argumen pedagogis. Nah, selain sebagai makhluk rohani, manusia di dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai makhluk yang sosial. Jadi setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu menurut Said Hawa dapat rusak dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada sifat al-kibr atau sombong. Yang kedua ada sifat az-zulm atau kezaliman. Yang ketiga ada sifat al-ifsad atau melakukan perusakan. Yang keempat ada sikap al-ghaflah yaitu lupa. Ada sifat al-ijram yang berbuat dosa, dan yang terakhir ada sikap ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid itu adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Karena itulah jiwa tauhid dikatakan penting. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh.
Nah, di dalam Quran surah Al-Fat berbunyi seperti ini. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah Al-Fat ayat 4. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, ihsan dalam bentuk insan yang kamil. Nah, kita masuk pada pembahasan hakikat Islam. Nah, kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dalam bentuk masdar, yaitu mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Seterusnya, kata salam dan silm itu mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Nah, secara istilah, Islam itu memiliki pengertian yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan. Seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, hakikat iman. Nah, kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Nah, Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdik yang berarti pembenaran. Nah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu lima'anan, artinya meyakini atau mempercayai. Nah, hakikat ihsan dan kamil. Konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil, atau istilah populernya di dalam Quran surah Al-Ahzab. Nah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, ihsan kamil ini adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia kebanyakan, yang keimanannya sudah mencapai tingkat yakin dan menyerah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, ada tingkat insan kamil, yaitu mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Nah, alasan mengapa iman, Islam, dan insan dalam membentuk insan kamil. Nah, dalam konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil, setiap yang mempunyai konsep atau persepsi mengenai tren-tren ini, banyak yang beranggapan bahwa iman itu adalah percaya. Masalah keimanan itu adalah masalah yang fundamental dalam Islam. Jangan sampai merasa sudah beriman, apalagi imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dalam Quran surah Saba menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Adapun Quran surah Saba itu adalah adapun bunyi dari Quran surah Saba yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara isfari'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak akan melepaskan diri dari mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa lalu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Quran Surah As-Saba ayat 34. Nah, kita masuk pembahasan yang keenam, yaitu membangun paradigma Qur'ani. Nah, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern saat ini. Nah, secara etimologis, paradigma itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan digma. Para yang mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan di lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, akretif, dan ideal. Sehingga paradigma itu adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Nah, sedangkan secara terminologi, paradigma itu adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang baku, seperti eksperimen dan metode keilmuan yang bisa terpercaya. Nah, jadi paradigma Quran itu adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, menurut Kuntiwijoyo pada tahun 2008, itu sesungguhnya Al-Quran itu menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir terhadap berbagai persoalan. Perkembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran akan menjadi rambahan baru munculnya ilmu-ilmu alternatif yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk manusia. Nah, jadi mungkin itulah tadi beberapa ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya memohon maaf jika dalam video saya ini terdapat kesalahan-kesalahan, karena itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahil izza wal ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.